Assalamualaikum, Tabib Pun. Bertemu lagi dengan saya, Irwan SP Channel. Para pemirsa, kali ini kita mereview klon Cipto. Klon legendaris yang berasal dari daerah Cenggiring, Kabupaten Lampung Barat. Sekali lagi kita lihat klon Cipto yang bagusnya seperti ini nih. Ini penampakannya. Tuh. Ini juga klon Cipto. Begini. Oke. Seperti ini. Klon Cipto merupakan klon lokal peninggalan kolonial Belanda yang dikembangkan kembali pada tahun 2005 yang lalu. Klon Cipto di kebun master. Nah, seperti ini tingkat sedang, seperti ini buahnya. Klon Cipto. Ini sampai ke bawah-bawah kita masuk. Luar biasa. Tuh, merata seluruh kebun seperti ini. Lihat rumputnya. Rumput ya tidaklah seberapa mengganggu. Saya kira ini masih cukup terkendali. Luar biasa. Kebun ini sangat mantap. Ya. Mantap. Ini adalah hasil dari perawatan yang tepat dan pas, serta pemupukan yang cukup. Di mana pupuk per hektarnya berkisar 4 hingga 5 kintal per tahun. Dengan dosis yang lengkap. Meriah. Oh. Tahun hadap langsung lihat rajo. Sepanjang jalan buah. Beberapa kelebihan klon Cipto yaitu selalu mengeluarkan bunga yang banyak dan juga ranting kipas yang banyak. Karakter bunga pada klon Cipto, di mana bunga pada klon Cipto ini akan mekar dan membentuk pentil buah. Kemudian bunga akan langsung gugur sehingga tidak sampai terjadi pembusukan pada fase pembungaan. Kita lihat sepanjang jalan ini. Setelah pentil buah terbentuk, maka buah akan berkembang. Namun pada fase pembentukan dari pentil buah menuju ke buah dogan, akan terjadi banyak gugur buah. Namun setelah buah terbentuk tua atau sudah melewati fase dogan, maka buah akan bertahan bahkan sampai kering pada ranting pohon. Dengan kata lain, buah pada klon Cipto ini tidak akan gugur pada saat buah telah memasuki usia di atas 12 minggu. Fase kritis buah pada klon Cipto terjadi pada umur buah 1 hingga 12 minggu. Setelah buah melewati usia 12 minggu, maka dapat dipastikan buah akan utuh hingga panen tiba. Ukuran buah pada klon Cipto yaitu size 6 hingga size 7, sehingga dompolannya tidak sebesar ukuran buah pada klon lain seperti Tugusari dan klon Jember. Isi pada setiap dompolan
antara 20 hingga 30 buah ceri. Buah tersebar pada setiap ranting dan satu ranting dapat mencapai jumlah dompolan sebanyak 12 hingga 17 dompol. Pada ruas-ruas yang telah berisi buah atau dompolan buah, daun akan gugur sejak minggu pertama buah terbentuk. Sehingga setiap ranting yang berbuah pada klon cipto ini akan terlihat gundul atau tidak terdapat daun. Daun-daun hanya terlihat pada pucuk-pucuk ranting yang baru. Dengan pengguguran daun pada buah di klon cipto ini akan memudahkan petani dalam memetik buah kopinya. Selain itu, pengguguran daun juga akan mengurangi kelembaban kebun kopi yang akan menguntungkan kondisi iklim di kebun kopi ini. Buah pada klon cipto juga mempunyai kulit yang tipis, tidak banyak mengandung cairan sehingga serangan PBKO atau hama bubuk kopi akan berkurang secara drastis. Pengguguran daun pada buah kopi di klon cipto ini juga akan menambah jumlah cahaya yang masuk pada dasar-dasar kebun kopi. Cahaya yang masuk pada dasar kebun kopi akan menyebabkan kelembapan akan menurun. Kelembaban udara dan tanah yang terlalu tinggi pada kebun kopi tidak baik untuk perkembangan buah kopi. Buah akan mudah mengalami kerontokan dan juga produksi buah tidak akan maksimal. Kabupaten Lampung Barat yang terletak di dataran tinggi memiliki iklim yang basah, di mana hujan hampir sepanjang tahun terjadi, sedangkan kemarau sangat jarang terjadi. Kemarau yang panjang di Lampung Barat terjadi dalam 4 tahun sekali, dengan panjang 2 hingga 3 bulan. Sedangkan pada tahun-tahun biasa, kemarau hanya berkisar 1 hingga 2 bulan. Saat kemarau panjang terjadi di Lampung Barat yang berkisar 3 bulan, sudah dapat dipastikan tanaman kopi di Lampung Barat akan berbuah dengan sangat lebat. Hal ini membuktikan bahwa kelembaban yang tinggi tidak bagus untuk tanaman kopi. Tanaman kopi menghendaki kelembaban 60 hingga 70% saja. Oleh karena itu, perkebunan kopi di Lampung Barat untuk tanah-tanah yang datar dan tidak kritis atau tanah-tanah yang subur sangat tidak membutuhkan naungan yang akan menambah kelembaban pada tanah di kebun-kebun kopi. Hal ini terbukti juga di kebun-kebun kopi Lampung Barat yang tidak memakai tanaman penaung selalu berbuah lebih baik dibanding kebun yang memakai tanaman pelindung. Tanaman pelindung hanya dipakai pada dataran-dataran rendah saja dengan ketinggian tempat di bawah 300 meter di atas permukaan laut. Seperti negara Vietnam dan Brazil saja dengan iklim yang agak kering, rata-rata tanaman kopi tidak memakai pohon penaung. Untuk klon cipto sangat cocok di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi. Baik para pemirsa dan kopista sekalian, sampai di sini video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi pada video-video berikutnya.